Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas lagi. Saham-saham batubara, pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BCSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1380, menguat 0,38%. Langsung saja ke teknikannya. Indi baru teknikal rebound biasa ya. Belum aman nih. Kalau menurut saya sih masih bisa beruang jebol. Apalagi wah pantas harga batubara semalam ditutup menguat 4% ya. Tapi lihat saham Indi nggak kemana-mana. Saham batubara rebound, saham Indi nggak kemana-mana. Berarti memang ada sinyal bisa lanjut turun. Kira-kira kemana arah Indi? 1200. Tunggu aja ISG koreksi nanti. Sangat mungkin Indinya ke 1200 ya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau menurut saya belum lah, jangan dipaksa masuk kalau lagi kondisi seperti belum ada tanda-tanda reversal juga. Masih arah turun tadi ke 1200 tuh potensi arahnya. Jadi skip aja dulu untuk Indi, wait and see. Tunggu ISG koreksi cukup dalam ya. Nah, baru masuk lagi. Nanti kita lihat di kapan ISG-nya. Ya, seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2400, menguat 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. Adro, hati-hati. Bisa ada pola dead cat bond. Menurut saya loh ya, rawan masih bisa turun. Ini dia di downtrend channelnya nih. Ini gambar ulang ya. Supportnya ada jebol. Oh ini pas di support ya. Pakai ini boleh nggak sih? Ya sekitar itulah ya. Ini area demandnya lah. Nah ini kan ada pola bisa dibilang descending triangle. Bisa jebol. Kalau menurut polanya ini jauh turunnya. Tapi mungkinkah segitu turunnya bisa ke 1700-an? Kan terlalu dalam. Kejauhan menurut saya. Palingan ya. Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement dari single high-nya nih. Nah 2000 tadi berapa tuh kalau tarik ini ya, dalam juga 2000 tuh 20%-an, 18%, 1003. Wah terlalu dalam inilah ya, kebetulan di situ ada support semenjak 2023 Mei. Nah ke arah sini aja kalaupun dia turun. Kalau ISG ada crash yang cukup dalam ke situ maksimalnya ya, bisa jadi nanti double bottom kan, turun-turun mantul nanti dari 2000. Kita lihat aja lah. Kalau ditanya boleh beli gak sih harga sekarang? Agak beresiko, mending wait and see. Kalau menurut saya kondisi sekarang. Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk lower low dan lower high. Apalagi besok dan Jumat dia jebol lagi 2400 ya, konfirmasi lower high. Jadi turun. Mungkin gak sih ini pola apa namanya ini? Falling wedge? Kecil kemungkinan. Kalau ISG-nya jebol juga 7200 ya sangat mungkin lebih arah Adro ke bawah. Jadi skip aja dulu atau cuan-cuan bungkus. Bisa beli di support dan cuan bungkus. Nggak usah tinggi-tinggi, didapat 2-3% bungkus. Ya yang penting portofolio bertumbuh. Seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1475, terkoreksi 0,67%. Ini cukup menarik ya DMR nih, cuman saya juga ketinggalan. Nggak lihat juga ya, fokus ke saham lain, dia rebound. Cuman kondisi sekarang belum kayaknya sih ya, bisa jadi false break kan. Ini dia menyentuh 1500 memang hari ini. Volume koreksinya kecil, mungkin nggak besok digas lagi. Broker semarinya belum terlihat nih, jadi nggak tahu nih seperti apa. Tapi kalaupun naik nggak tinggi lagi lah, paling 1550 itulah ya, mungkin 4%, 5% itu aja dulu, dan kemungkinan sideway dulu. Kayaknya dia nggak mungkin counter sama ISG, jadi ISG turun ada potensi lemah juga ADMR. Jadi kalau ditanya harga sekarang menarik nggak untuk dibeli? Ya menurut saya kurang ideal ya, kecuali Bapak Ibu waktu itu beli di area 1300 nih. Nah ini area ideal untuk beli, sekarang sudah ketinggian ya. Penting tuh tahu di mana stop loss, misalnya jebol 1300 itu stop loss ya, seperti itu. Jadi seperti itu aja ya, memang bisa naik tapi terbatas, atau kalau malah tiba-tiba koreksi cukup dalam ke support 1300, 10% lebih. Bapak Ibu siap nggak? Atau siap pakai average down ya silahkan. Tapi kan sayang, rugi-rugi waktu aja. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Saat ini belum bisa beli. Bagi yang punya, pasang trailing stop aja. Jangan sampai misalnya sudah profit 10% lebih ya, beli di support 1310 dan 13% nih atau 12%, ya sisakanlah jelek-jeleknya 6% atau 5%, udah tuh ya. Pokoknya
harus belajar disiplin. Sudah profit 12%, sisakan setengahnya. Jangan ada penyesalan. Harus trading tuh seperti robot. Kalau memang harus kena TP karena berharap profit besar, dia turun kan, berarti berkurang profitnya. Tapi kan profit juga. Jangan menyesal profit yang belum pasti tadi di atas. Misalnya profit 13%, turun sisa 6%, merasa rugi. Kan sering seperti itu. Merasa rugi. Padahal yang tadi itu floating loss. Padahal yang tadi itu floating profit. Ini, kalau Bapak realisasikan 6% tuh ya real. Ya seperti itu. Untuk ADMR masih bisa naik, cuman terbatas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2610, menguat 0,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Ini kita lihat ADMR ya. Ada akumulasi kah? Ada apa? Nah, nggak ada apa-apa ya. Biasa aja nih kiri kanannya. Jadi kurang oke lah menurut saya. Harga belinya kalau dia broker semarinya PTBA itu ada sedikit distribusi. Langsung saja katanya PTBA juga ya. Kondisi sekarang memang volumenya meningkat. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan volume hari ini meningkat. Cuman open gap up dan nih lihat kempes. Dia sempat ke 2660 habis itu kempes. Berarti ada yang profit taking atau ada yang beli kemarin di 2580 jualan 3%. Jadi kondisi sekarang masih bisa nggak dia naik? Kalau harga batu bara nanti malam naik, mungkin naik tapi terbatas. Ya paling ke 2700 lagi, menguji lagi resistennya. Untuk naik lebih tinggi kayaknya susah menurut saya saat ini ya. Walaupun volume meningkat. Tapi kita lihat aja. Kalau ditanya yang harga belinya sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu beli di 2500 itu. Kalau di atas sini sudah kurang ideal. Jadi jangan dipaksa. Seperti itu aja untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 27.050. Menguat 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ITMG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. ITMG kondisi sekarang rawan juga ya. Takutnya sih kepentok resisten terus siap-siap turun. Bisa jadi ini pola dead cat bond. Hati-hatilah pokoknya ya. Kurang ideal juga. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss 2% ya silahkan. Kata ya kalau dia gagal bertanda atas 27.000. Tapi daripada maksa mending wait and see. Tunggu dia ada yang koreksi cukup dalam. Pasti ada koreksinya nggak? Ada nanti koreksinya. Kalau menurut saya ini akan kepentok juga di EMA 200-nya. Mungkin maksimal naik 27.500 dan bisa ke 25.500 dan ya jelek-jeleknya 24.000 lah. Ini masih ada peluang ke situ menurut saya untuk ITMG. Tapi ini disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu yakin dengan pendirian Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu, oh ini naik nih. 27.000 nih lewat, paling enggak dia bisa ke 28.000 atau 29.000 ya boleh, yang penting tuh punya plan. Seperti itu aja ya. Untuk ITMG kalau menurut saya bisa kepentok EMA 200 nya nih, jadi kalaupun naik besok naik sedikit habis itu siap-siap merah lagi untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 22.950 menguat 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. UNTR juga ini udah nih kelihatan lebih condong, lebih arahnya ya turun. Ada potensi turun. Untuk naik kayaknya susah. Walaupun sideway ya. Mungkin kalau nanti malam harga Newcastle Call-nya naik lagi 4%, teknik rebound ada. Tapi nggak lebih dari 24.000 lah. Karena ini kan udah sideway 3 hari. Tapi harusnya ya, hari ini kan rebound. Tapi dia nggak mampu. Broker semarinya seperti apa tadi? Biasa aja. Malah distribusi nih. AK, BB, YU, RX, AG. Ya, broker-broker asing yang beli, yang jual. Jadi, UNTR menurut saya lebih condong arahnya ke bawah. Kalaupun ada teknik rebound, besok kalau Bapak Ibu yang punya, bungkus saja dulu. Ya 2% kayak 3% bungkus saja daripada balik BP. Ya belum saatnya, masih condong arahnya ke 21.000 sampai 21.500 itu. UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 380 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Lalu di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Doit lagi sideway. Kondisi seperti ini ada potensi si jebol. Harusnya ya harga Newcastle Call-nya naik 4%. Doit nih harusnya naik juga. Bukannya malah open gap up terus tutupannya di bawah harga terendahnya hari ini. Jadi kondisi sekarang tuh rawan bisa jebol. Walaupun memang masih di atas EMA 200-nya. Gimana nih kalau yang masih punya atau yang baru beli. Misalnya harga-harga mepet 390 400 ya menurut saya. Kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan hari ini ya 2% besok jual aja tuh, gagal. Paling nggak dia turunin bawah lagi nih. Ke 350 tuh arahnya lagi. Jadi mending skip aja. Cut loss kalau menurut saya kalau dia besok turun 2%. Kondisi seperti ini. Ya atau kalau Bapak Ibu toleransi 4% lah. Takutnya kan digocek turun 2% rebound lagi hijau lagi. Nah kan biasa seperti itu ya, tergantung Bapak Ibu lah. Atau toleransi 4% juga bisa. Seperti itu aja untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1175.
terkoreksi 2,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya harum di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk harum belum juga ya. Ada potensi pola dead cat bond. Dia mantul ya. Saya lama nggak lihat harum nih, tiba-tiba mantul. Tapi nggak tinggi. Sideways palingan ya. Jadi skip aja dulu untuk harum. Atau kalau Bapak Ibu nekat beli ya coba 1150 itulah. 1130 jual aja kalau dia jebol gitu. Tapi daripada sering cut loss, mending skip aja ya untuk harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.700 menguat 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya BSSR ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BSSR belum juga ya, lebih arahnya turun. Jangan dipaksa sideways-nya seperti ini. Kalaupun ribuan terbatas, kalau Bapak Ibu yakin ya, kalau bisa ada yang beli dan profit besok bungkus saja saat ini. Ya, belum bisa reversal, belum bisa naik tinggi. Menurut saya loh ya, tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk BSSR, cuan bungkus saja kalau bisa beli dan cuan bungkus. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.410 menguat 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABMM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ABMM belum juga ya, hati-hati masih bisa turun. Kemana? Ke 3.200 3.100 menurut saya kondisi sekarang. Untuk naik kayaknya susah. 3.500-nya kepentok. Jadi skip aja dulu untuk ABMM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Bian rebound terbatas. Jangan dulu deh dipaksa. Takutnya tiba-tiba ada candle buangan. Hati-hatilah. Jangan dipaksa saat ini beli Bian. Ya walaupun dia tutupannya di harga tertingginya terus. Tapi bisa aja itu permainan market maker. Karena likuiditasnya tipis nih untuk Bian. Jadi skip aja dulu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 262 menguat 3,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba baru teknika rebound biasa. Masih berpeluang ke 230-220 kondisi sekarang menurut saya. Tapi aman harusnya. Kalau melihat kondisi seperti ini Toba sideways. 3 bulan ke depan juga kemungkinan masih sideways. Tinggal nunggu momentum juga lah Toba nih. Kita lihat ada sentimen apa nantinya. Kalau ISG sudah bullish, ada aja sentimennya. Apalagi saham batubara. Nah, kalau menurut saya sih retest trendline downtrendnya ini sekali lagi lah. Di 20 itu maksimal turun dan siap-siap rebound kembali. Ya, untuk Toba bagi yang nyangkut sabar aja. Menurut saya harga sekarang juga ya cukup aman lah. Sabar simpen. Mungkin 6 bulan lah ke depan Bapak Ibu sabar. Seperti itu aja Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 364 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI belum. Walaupun sideways. Tapi kalau Bapak Ibu memang yakin. Ini support nih. Rebound. Ya pokoknya jebol 356. Pertimbangkan jual aja dulu. Kalau dia bisa naik 2%, 5%. Bungkus. Gak perlu nunggu resisten. Ya, gitu aja. Siapa tahu besok harga batubara naik kan tutupan nanti malam. Dan KKGI bisa rebound. Cuman agak susah kayaknya ya. Coba lihat volumenya juga. Volume biasa aja tuh. Volumenya biasa, banda detektornya juga stock bid biasa. Nah, ada big distribusi ya. Belum menurut saya. Belum menarik. Seperti itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.